Di 20K subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel lelaki yang tak terlihat kaya, jangan lupa like, share, dan subbreaker kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 1591 sampai bab 1600. Cepat dan bangun, Geralt, teriak Nori sambil berlari untuk membantu menariknya ke atas. Melihat bahwa dia telah meraih pakaian lampin itu yang sejujurnya sekarang lebih terlihat seperti kain lap, Geralt kemudian memegangnya di tangan sebelum mengancam. Ambil satu langkah ke depan dan aku akan menghancurkan benda ini. Ayo, aku menantangmu. Setelah mendengar itu, zombie itu langsung meraung. Namun, yang mengejutkan mereka berdua, zombie itu benar-benar mengangkat kedua tangannya sebelum mundur beberapa langkah. Jelas merupakan indikasi bahwa itu tidak akan membuat gerakan gegabah lainnya. Nori kemudian menghela nafas lega sebelum berkata, Aku benar-benar tidak menyangka benda ini benar-benar mempertahankan kemanusiaannya. Tepat ketika Geralt hendak menarik napas lega, raungan tawa tiba-tiba terdengar menggelegar di langit. Setelah itu, kilatan cahaya yang menyilaukan bisa terlihat, dan beberapa detik kemudian, sesosok tubuh jatuh dari langit dalam sorotan cahaya. Mendarat tepat sebelum Geralt, sosok itu sedikit meraba-raba, mungkin karena efek samping dari serangan Geralt sebelumnya. Tentu saja, siapa lagi selain Yusuf sendiri? Kamu bajingan, apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa menyingkirkanku dengan mudah hanya karena kamu sekarang memiliki peta lembah dunia bawah? Saya ingin Anda tahu bahwa selama saya hidup selama 100 tahun ini, tidak ada yang bisa lepas dari genggaman saya. Bagaimanapun, tampaknya Anda memiliki sesuatu yang menarik di tubuh Anda. Dalam skenario di mana kami berdua memiliki tingkat pelatihan yang sama, menembakkan visi ilahi itu pasti akan menyebabkan otakku menderita cedera yang jauh lebih buruk. Dengan mengingat hal itu, aku pasti akan mengklaim hal menarik di dalam dirimu begitu kamu mati. Kata Yusuf sambil mengepalkan tinjunya sebelum tertawa lagi. Matanya penuh dengan ejekan. Saya ingin melihat bagaimana Anda akan mencoba melarikan diri lagi. Kamu benar-benar start. Kamu pasti akan mati dengan mengerikan suatu hari nanti, Yusuf. Teriak Nori putus asa. Bahkan jika hari itu datang, kamu tidak akan bisa menyaksikannya. Ejek Yusuf sambil tersenyum. Siap menangkap Geralt. Saya merasa lucu bagaimana Anda pikir Anda bisa menangkap saya dengan mudah. Jawab Geralt sambil menepuk dadanya. Tertawa sebagai tanggapan. Senyum Yusuf berubah sedikit pahit saat dia menggelengkan kepalanya sebelum berkata, kemampuan apa lagi yang kamu sembunyikan? Tunjukkan pada saya sekarang, karena kamu akan segera mati. Aku akan membiarkanmu memukulku 3 kali lagi jika kamu gagal menunjukkan sesuatu yang cukup kuat. Kamu yang meminta, ini senjata rahasiaku, jawab Geralt sambil langsung melemparkan apa yang ada di tangannya. Setelah diperiksa lebih dekat, itu adalah pakaian lampin dari sebelumnya yang membuat Geralt kusut menjadi bola. Namun, Yusuf meraihnya dengan sangat mudah. Kamu bintang, sebuah kain tua, serius. Kekuatanku yang luar biasa pasti membuatmu takut bodoh. Teriak Yusuf sambil tertawa terbahak-bahak. Setelah itu, Yusuf perlahan mengangkat kain lampin di satu tangan. Dan hal berikutnya yang diketahui Geralt dan Nori, tangan Yusuf mulai terbakar. Dengan lampin masih di tangan, itu berubah menjadi abu dalam waktu singkat. Yang kedua pakaian itu hanyalah debu. 3 raungan berturut-turut memenuhi udara. Itu adalah zombie dari sebelumnya. Setelah menyaksikan pakaian yang terhuyung-huyung itu terbakar menjadi garing, zombie itu sekarang menatap tajam ke arah Yusuf saat rambut hijau keunguan di sekujur tubuhnya dengan cepat mulai menghitam. Hanya ketika zombie mulai mengeluarkan aliran asap hitam yang konstan dari mulutnya, Yusuf akhirnya merasakan kehadiran iblisnya. Vezrumos, gumam Yusuf yang sedikit kebingungan sambil menatap zombie itu. Vezrumos cukup terkenal di lembah dunia bawah sebagai binatang buas dan kejam. Dengan mengingat hal itu, Yusuf pasti tahu siapa zombie ini. Dan dia juga sadar bahwa itu memiliki jumlah pelatihan yang sama dengan Raja Cakra peringkat 9. Selain kekuatannya yang luar biasa, binatang itu juga cukup abadi. Singkatnya, hanya seseorang yang berhasil memasuki alam sage yang memiliki kesempatan untuk membunuh zombie untuk selamanya. Mengetahui hal itu, ekspresi ketakutan langsung terpampang di wajah Yusuf. Itu tidak membantu bahwa zombie itu melihatnya dengan niat membunuh seperti itu. Apa yang kamu rencanakan, Vezrumos? Tanya Yusuf sambil mundur 2 langkah.
Namun, Vezrumos tidak memberikan jawaban. Sebaliknya, zombie hanya menyerang pria dengan tingkat niat membunuh yang menakutkan. Melihat itu, Yusuf segera mulai mundur. Meski begitu, tidak peduli seberapa jauh Yusuf pergi, Vezrumos terus mengejarnya. Melihat bahwa berlari tidak ada gunanya, Yusuf kemudian berteriak, "Dasar bastard, beraninya kamu, terus kejar aku dan aku akan membakar pakaian lampinmu itu. Setelah saya melakukan itu, anak Anda yang menyedihkan bahkan tidak akan memiliki tulang yang tertinggal. Anda tidak akan menginginkan itu, kan?" Menurut rumor yang Yusuf dengar sebelumnya, seseorang tidak perlu panik atau lari setiap kali mereka menabrak Vezrumos. Satu-satunya hal yang perlu dilakukan untuk menakut-nakuti binatang itu adalah menyatakan bahwa mereka akan merebut pakaian lampin zombie jika mendekat. Meskipun seharusnya Vezrumos berhenti menyerang lebih jauh, zombie itu malah mulai menyerang lebih ganas setelah mendengar Yusuf mengatakan itu. Kata-kata Yusuf sepertinya hanya membuat dia semakin marah. "Apa-apaan? Kenapa kamu tidak berhenti?" gerutu Yusuf dengan cemberut. Dalam keadaan panik, dia berbalik untuk melihat Geralt dan Nori. Hanya untuk menyadari bahwa mereka berdua telah melarikan diri. Tidak mungkin dia bisa mengejar mereka lebih jauh. Pada saat itu, dia berbalik untuk melihat apa yang dia pegang. Dan saat itulah dia akhirnya menyadari apa senjata rahasia Geralt itu. Kamu Ibu Asteris King B Asteris Start. Tidak heran Vezrumos menjadi pembunuh ini. Anda melemparkan saya pakaian lampin bayi yang paling dipujanya. Umpat Yusuf sambil melotot ke arah Geralt awalnya berdiri. Meskipun Yosef yang sekarang berkeringat ingin mengutuk lebih banyak kata-kata kotor, Vezrumos masih mengejarnya. Dan pria itu tahu lebih baik daripada membuang-buang napas. Beberapa saat kemudian ketika Nori bertanya, "Kita seharusnya di dekat Primocorose, kan, Geralt?" Dengan keduanya sekarang berjalan-jalan di lembah yang gelap, Geralt kemudian menjawab, "Jika arah peta akurat, maka kita akan segera tiba. Meski begitu, sebaiknya kita istirahat dulu di lembah. Saya terluka sekarang dan saya belum ingin menempatkan diri saya dalam bahaya. Kita bisa mencari Primocorose besok." Syukurlah. Keduanya menemukan sebuah gua. Dan setelah Geralt memastikan aman di dalam, keduanya kemudian masuk untuk bermalam. Beberapa saat kemudian, Geralt sedang duduk bersila. Perlahan-lahan membiarkan tubuhnya sembuh ketika dia tiba-tiba mendengar Nori berkata dengan suara lembut. Bisakah kamu membantuku, Geralt?" "Apa itu?" tanya Geralt sambil membuka matanya. "Yah, ada kolam di sana. Dan kita sudah lama bepergian jadi. Aku ingin tahu apakah aku bisa mandi," gumam Nori saat wajahnya sedikit memerah. "Pergilah ke depan. Anda tidak perlu khawatir saya mengintip," jawab Geralt sambil menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit. "Tapi, kolam itu terlalu dekat dengan tempat ini. Saya tidak mengatakan Anda akan melakukannya. Tetapi godaan adalah suatu hal. Anda tahu. Kita berbicara tentang seorang wanita yang sedang mandi di sini. Tidak mungkin aku bisa melakukannya denganmu begitu dekat," gumam Nori saat pipinya semakin memerah. Menatapnya kembali, Geralt merasa bahwa wanita ini benar-benar sesuatu yang lain. Terkadang dia agak pelit, dan di saat lain, dia jujur cukup benar. Lalu ada saat-saat di mana dia bisa agak menyebalkan. Momen ini adalah contoh sempurna untuk itu. Sambil menggelengkan kepalanya, Geralt kemudian bertanya, "Baiklah, apa yang kamu ingin aku lakukan?" "Aku ingin kau meminjamiku bajumu sebentar. Aku akan menggunakannya sebagai tirai di antara kita," jelas Nuri, mendesah sambil menggelengkan kepalanya lagi. Geralt kemudian melakukan apa yang dia sarankan sebelum menutup matanya lagi untuk beristirahat. Namun, pada akhirnya, Geralt masih sedikit mengernyit ketika dia mendengar kerutan lembut dari Nori yang membuka pakaiannya. Bagaimanapun, dia masih seorang pria, dan dia tidak bisa tetap tenang lebih lama lagi. Saat membuka matanya, tanpa sadar dia menoleh untuk melihat ke arah Nori. Namun, apa yang dia lihat mengejutkannya. "Nori!" teriak Geralt saat dia langsung berdiri. Geralt, kamu berjanji tidak akan melihat," jerit wanita yang sekarang sedang marah. "Lihat, cepatlah," perintah Geralt. Untungnya, Nori baru saja melepas mantelnya pada saat itu. Dan setelah menutupi dirinya, dia langsung melangkah ke arahnya sebelum dengan marah menggerutu. "Kamu sebaiknya memiliki penjelasan yang bagus untuk ini." Melihat wajah wanita yang marah itu, Geralt hanya menghela nafas sebelum berkata, "Hanya, berbalik dan carilah dirimu sendiri." Ada semacam sosok yang melayang di atas kolam. Setelah mendengar itu, Nori langsung berteriak sebelum berlari untuk bersembunyi di belakang Geralt. Tak satu pun dari mereka sebelumnya menyadari keberadaan pedang yang mungkin telah melayang di atas kolam selama ini. Namun,
Hal yang lebih mengejutkan adalah kenyataan bahwa sosok hitam bisa pada gilirannya terlihat melayang samar di atas pedang. Siapa kamu? Tanya Nori yang ketakutan. Aku menggunakan jade infused blade. Jawab sosok itu dengan nada mekanis yang agak samar. Kamu, bagaimana kamu bisa menjadi sehina ini? Apa kau menunggu untuk melihat tubuhku yang telanjang? Gumam Nori. Terlalu malu untuk mengatakannya dengan lantang. Sebelum terjadi kesalahpahaman lebih lanjut, saya ingin Anda tahu bahwa saya buta, Nona. Saya hanya datang karena saya merasakan aura tuan saya di sekitarnya. Jelas jade infused blade saat tubuhnya perlahan memadat. Begitu dia melangkah lebih dekat, Geralt dan Nori melihat bahwa jade infused blade sebenarnya adalah seorang prajurit berambut panjang yang mengenakan baju besi hitam. Tuanmu, tanya Nori yang terkejut. Memang, bagaimanapun. Apakah itu benar-benar Anda, Tuan? Sudah ribuan tahun sejak terakhir kali kita bertemu. Kamu akhirnya kembali, jawab jade infused blade dengan suara yang agak serak dan khawatir saat dia melihat ke arah Geralt. Sedikit mengernyit, Geralt menyatukan 2 dan 2 sebelum bertanya. Ini, tuanmu, bisakah Anda mengacu pada Limis? Dewa pertempuran, saya, jadi itu benar-benar Anda, Tuan. Meskipun sudah begitu lama, saya masih berhasil mengenali suara Anda hampir seketika. Bagaimana kabarmu, jawab jade infused blade sambil berlutut di depan Geralt. Haya, gumam Nori yang terkejut yang mengalami sedikit kesulitan untuk mencatat semua ini. Aku punya firasat kamu salah mengira aku orang lain. Meskipun benar bahwa aku memiliki hubungan yang cukup dalam dengan Limis, dialah yang mengajariku semua keterampilan yang saat ini aku ketahui. Aku bukanlah Limis sendiri. Namaku Geralt Crawford, jelas Geralt, tapi, suaramu, dan aura yang mengesankan itu, ini hampir identik dengan Limis. Saya mempercayai intuisi saya tentang ini. Desak jade infused blade. Saya khawatir Limis telah meninggal ribuan tahun yang lalu. Jika Anda masih menginginkan bukti itu, saya memiliki mayatnya bersama saya sekarang. Bagaimanapun, saya akan kembali ke Jaelatra suatu saat nanti untuk menanyakan lokasi Zila. Begitu aku menemukannya, aku akhirnya bisa mengubur mayat Limis di tanah kelahirannya. Dia akhirnya bisa beristirahat dengan tenang, jawab Geralt yang benar-benar tidak menyangka akan bertemu dengan bawahan lama Limis. Eitherway, setelah mendengar penjelasan Geralt, jade infused blade langsung merasakan sakit yang akut di hatinya. Orang-orang dari Liga Matahari pastilah yang bertanggung jawab atas pembunuhan tuanku. Dia disergap oleh mereka dalam pertempuran besar tahun itu. Geram jade infused blade saat dia mengepalkan tinjunya sambil menggertakkan giginya. Liga Matahari, tanya Geralt. Ini adalah pertama kalinya Geralt mendengar nama itu disebutkan sejak dia datang ke sini. Sementara Geralt sudah tahu bahwa Liga Matahari bertanggung jawab atas beberapa insiden di bumi. Dia tidak pernah bisa membayangkan bahwa Liga Mataharilah yang telah menyergap Zila dan Limis saat itu. Tidak heran Zila terus mengatakan kepadanya bahwa ini bukan waktunya untuk belajar tentang Liga Matahari ketika dia pertama kali menanyakannya tentang hal itu. Dia sekarang mengerti mengapa Finley bereaksi dengan cara yang sama seperti Zila. Terlepas dari kekuatan Limis yang luar biasa, dia tetap saja terbunuh oleh Liga Matahari. Dengan mengingat hal itu, tidak mungkin Geralt akan memiliki kesempatan melawan mereka. Kupikir aku mengerti sekarang, kata jade infused blade tampak agak tercerahkan tiba-tiba. Menemukan sesuatu, tanya Geralt. Memang, dari apa yang berhasil saya kumpulkan, tampaknya Anda adalah reinkarnasi ke-9 dari tuan saya. Jika Anda tidak keberatan, bisakah Anda memberitahu saya apakah Anda terlihat identik dengan tuan saya? Tanya jade infused blade dengan agak cemas. Meskipun Geralt secara aktif menyangkal bahwa dia adalah bentuk reinkarnasi Limis selama ini, dia merasa perlu untuk menjawab dengan jujur kali ini. Dengan itu, Geralt kemudian mengangguk. Itu benar, aku terlihat persis seperti dia. Kalau begitu, itu menyelesaikannya. Kamu benar-benar reinkarnasi ke-9 tuanku. Tetap saja, itu benar-benar sudah terlalu lama sejak terakhir kali aku bertemu dengannya. Mengingat kembali, Jaelatra berada dalam kekacauan saat terakhir kali aku bertemu Master. Pada saat itu, 3 dewa matahari utama dari Liga Matahari telah bekerja sama untuk berurusan dengan Master. Sementara mereka bertiga saja tidak terlalu menjadi masalah baginya, segalanya mulai berubah menjadi serba salah ketika Yang Vigors masuk. Dengan cepat menjadi jelas bahwa Yang Vigors dan Dewa Matahari telah merencanakan untuk bergabung jauh sebelum pertarungan mereka, dimulai untuk memastikan bahwa tuannya jatuh. Sayangnya, rencana mereka berhasil dan mereka akhirnya berhasil mengalahkannya. Sebelum dia pergi, saya diberitahu oleh Tuan untuk tetap di sini sampai diperintahkan sebaliknya. Untuk berpikir bahwa saya benar-benar dapat bertemu dengan wujud reinkarnasinya setelah sekian lama. Ini pasti benar-benar kehendak Tuhan.
kata Jade Infused Blade sambil menghela nafas panjang. Setelah itu, Jade Infused Blade tiba-tiba berlutut, bersujud di depan Geralt. Dia kemudian berteriak, "Tolong, Tuan. Izinkan saya untuk kembali ke sisi Anda." Itu, gumam Geralt dengan sedikit ragu. Setelah sedikit merenung, Geralt kemudian menambahkan, "Sejujurnya, aku tidak terlalu yakin apakah aku benar-benar wujud reinkarnasi Loomis. Namun, aku percaya bahwa kami memiliki tujuan yang sama, yaitu fakta bahwa kami adalah keduanya berharap untuk menyatukan kembali mayat Loomis dengan Zilla sebelum menguburnya untuk selamanya. Dengan itu, saya pikir akan lebih baik jika kita saling menemani dalam perjalanan ke sana." "Iya, terima kasih telah menerima saya, Tuan," jawab Jade Infused Blade sebelum dengan cepat bersujud lagi. "Omong-omong, meskipun aku sudah berada di sini selama lebih dari sebulan sekarang, aku masih memiliki beberapa keraguan tentang sejumlah insiden. Jade Infused Blade. Pertama-tama, meskipun kamu hantu, aku tahu itu. Anda telah mencapai peringkat Raja Cakra peringkat ke-9. Dengan mengingat hal itu, saya ingin tahu apakah Anda dapat membagikan tingkat pelatihan apa yang dimiliki Loomis di puncaknya. Saya juga ingin mengetahui tingkat kekuatan sebenarnya yang dimiliki oleh 3 Dewa Matahari Utama." Kata Geralt, "Yah, Tuan telah berhasil memasuki alam Zirion yang legendaris sebelum kematiannya. Dia benar-benar dewa pada tahap itu. Meskipun ketiga Dewa Matahari telah berhasil memasuki dunia yang menakutkan itu juga. Karena itu, mereka seimbang dengan dia. Sementara kita membahas topik ini, izinkan saya menjelaskan sedikit tentang legenda di Jaelatra. Legenda itu sendiri berjalan dengan nama Dewa Gares, dan itu berputar di sekitar kuil Gares. Untuk mempercepat, apa yang pada dasarnya ingin saya bagikan adalah fakta bahwa 5 orang berhasil memasuki alam Zirion. Meskipun kelimanya menguasai Jaelatra, Liga Matahari selalu memastikan untuk menyembunyikan fakta itu dari orang lain. Bagaimanapun, mereka bersekutu dengan 3 Dewa Matahari Utama, dan mereka, dari semua orang, tahu jenis kekejaman apa yang telah mereka lakukan untuk melatih diri mereka lebih lanjut. Soalnya, untuk melanjutkan pelatihan mereka, mereka telah menyempurnakan aura maskulin dari mereka yang memiliki tubuh Triton di bumi. Itulah alasan mengapa Tuan selalu berhubungan buruk dengan mereka saat dia masih hidup. Jelas Jade Infused Blade. Begitu, jawab Geralt. Akhirnya melihat gambaran yang lebih besar. Jadi itulah mengapa ada legenda tentang Liga Matahari di bumi. Ternyata, selama ribuan tahun, orang-orang dari Liga Matahari telah pergi ke bumi untuk menangkap orang lain, hanya untuk menyempurnakan Ki Triton dari orang-orang itu. Dengan mengingat hal itu, sekarang dijelaskan bahwa Peter dan Mila hanyalah bagian dari proses itu. Dan bagaimana dengan para Young Vigor? Apalagi yang Anda ketahui tentang mereka? Juga, apakah Anda akrab dengan Quartermaines di Jaelatra? Tanya Geralt. Jessica masih dalam genggaman Quartermaines, dan Geralt bahkan tidak yakin apakah adiknya masih hidup sampai saat ini. Quartermaines telah membawa begitu banyak penderitaan tidak hanya padanya, tetapi juga orang tua dan murid-muridnya. Memikirkannya saja sudah membuat Geralt sangat marah. Yah, Quartermaines adalah salah satu keluarga utama yang tunduk pada Liga Matahari. Dengan mengatakan itu, keluarga itu selalu dilihat sebagai semacam penguasa di Jaelatra. Bagaimanapun juga, mereka dapat berpindah di antara 3 dunia dengan nyaris tanpa hambatan karena mereka mendapat bantuan dari orang yang sangat kuat dengan pangkat Diatera di pihak mereka. Orang itu pertama kali muncul di hadapan mereka sekitar 800 tahun yang lalu. Dan hanya untuk mengingatkanmu, Diatera Realm adalah yang kedua setelah Zirion Realm. Adapun yang Vigors, aku sedih mengatakan ini. Tapi itu adalah keluargamu di kehidupan sebelumnya. Saat itu, meskipun gelarmu di Jaelatra adalah Loomis, Dewa Pertempuran, nama aslimu adalah Loomis Yang Vigor. Bagaimanapun, para Yang Vigor saat itu benar-benar dalam keadaan yang menjijikkan, dan itu semua karena seorang wanita lajang bernama Yadvi Macer. Dia adalah cinta master dalam hidupnya sampai dia akhirnya jatuh cinta pada Zilla. Yadvi adalah wanita yang kejam, dan dia menggunakan semua jenis skema untuk mengendalikan istana Raja Ilahi serta keluarga yang telah didirikan tuanku, Yang Vigors. Bahkan, dia bekerja sama dengan Liga Matahari. Seandainya wanita pembohong itu tidak mendapatkan kepercayaan tuannya sebelum meracuninya bertahun-tahun yang lalu, tidak mungkin dia akan kalah melawan 3 Dewa Matahari utama yang menyedihkan itu. Untungnya, Nona Lockland berhasil menyelamatkannya, dan untuk sementara waktu, mereka berlari kemana-mana untuk mencari perlindungan. Sayangnya, pada akhirnya, Master masih menyerah pada skema jahat jalang itu. Tidak hanya itu,
Tetapi keturunan langsung tuanku semuanya dibawa keluar oleh Liga Matahari dan Yatvi. Jelas Jade Infused Blade. Kebenciannya yang mendalam sejelas siang hari. Setelah itu, Yatvi diberi gelar Dewa IDT karena berhasil menguasai para pemuda serta Istana Raja Ilahi. Dengan pemikiran itu, dia tetap menjadi salah satu dari sedikit kekuatan besar yang tersisa di Jaelatra. Untuk diriku sendiri, aku adalah salah satu dari 10 penjaga tempat Raja Ilahi ketika aku masih hidup. Sebelum meninggal, saya telah berhasil memasuki alam petapa, dan saya pikir itulah alasan mengapa saya masih bisa mempertahankan esensi spiritual saya setelah kematian. Bagaimanapun, Jalang Dewa IDT itu juga mengejar para penjaga yang tersisa. Sementara beberapa dari mereka mati, beberapa dari mereka berhasil melarikan diri darinya. Jelas Jade Infused Blade, bagaimanapun, seluruh hidup guru hanya dipenuhi dengan ketakutan. Lagi pula, dia tidak hanya dirugikan dan ditentang oleh cinta pertamanya, tetapi setelah dia dipersatukan dengan cinta sejatinya, dia bahkan tidak bisa bersama dengannya untuk waktu yang lama. Itu Beasteristage dari Allah IDT digunakan untuk menjadi orang yang paling dekat dengannya. Memikirkan bahwa dia akan sangat menyakitinya. Liemis, kematianmu benar-benar tidak sepadan, kata Geralt. Kemarahan yang dalam di hatinya. Untuk beberapa alasan, setelah mendengar semua yang dikatakan Jade Infused Blade, Geralt dapat mengingat sekilas insiden-insiden itu. Hampir seolah-olah dia telah mengalami insiden itu sendiri. Memang, omong-omong, bolehkah saya tahu mengapa Anda datang ke sini sejak awal, Tuan? Juga, Anda mengatakan bahwa Nona Lockland saat ini berada di dunia manusia, kan? Tanya Jade Infused Blood, masih bersujud di depan Geralt. Dia adalah... Namun, dia hanya ada sebagai sisa jiwanya di dunia itu. Sayangnya, saya tidak cukup kuat pada saat portal Raja Penghakiman mengejar kami. Karena aku bahkan belum bisa melindungi diriku sendiri. Zilla menjadi pengalih perhatian dengan memikat portal Raja Penghakiman. Setelah kejadian itu, saya telah mencari jauh dan luas untuk dia di bumi. Sayangnya, saya tidak menemukan petunjuk kemana dia bisa pergi. Dengan pemikiran itu, aku punya firasat bahwa dia mungkin bisa kembali ke Jaelatra. Untuk alasan kenapa aku di sini, bisa dibilang mengembalikan Liemis ke Zilla adalah salah satu alasanku. Alasan lain saya datang ke sini adalah karena saudara perempuan saya ditangkap oleh Quartermaines. Dia menderita sekarang, jadi aku harus menyelamatkannya. Namun, untuk bertahan cukup lama, saya harus terlebih dahulu menemukan Primocorose untuk membantu saya memasuki alam sage. Setelah itu, Geralt menghela nafas sebelum menambahkan, sayangnya, aku telah berhenti berkembang sejak aku memasuki peringkat ke-8 di alam rune. Tidak peduli seberapa keras saya mencoba, saya tidak bisa memasuki alam ke-9. Jika aku bahkan tidak bisa melewatinya, itu akan sia-sia bahkan jika aku berhasil menemukan Primocorose. Alam sage pasti ratusan kali lebih sulit untuk saya langgar. Masalah ini sejujurnya telah mengganggu pikiran Geralt sejak dia menginjakkan kaki dalam perjalanan ini. Sebaiknya jangan menjadi tidak sabar, Guru. Saya harap Anda ingat bahwa mengambil jalur pelatihan sudah bertentangan dengan tatanan alam. Dengan mengatakan itu, lebih mudah diucapkan daripada dilakukan bagi seseorang untuk memasuki peringkat ke-9. Meskipun saya yakin Anda sudah menyadari betapa sulitnya rintangan itu. Untuk memperjelas, beberapa orang telah berlatih dengan susah payah selama 100 tahun, sebelum akhirnya berhasil memasuki dunia itu. Dengan mengatakan itu, sebaiknya kamu menenangkan diri agar kamu bisa berlatih dengan konsentrasi yang lebih besar. Jelas Jade Infused Blade. Setelah mendengar itu, Geralt hanya mengangguk. Dia mengerti dari mana Jade Infused Blade berasal. Namun, bahkan jika dia bisa menunggu selama 100 tahun, hal yang sama tidak bisa dikatakan untuk saudara perempuannya. Neraka, apakah dia bahkan bisa memasuki alam sage dalam 1 abad? Memikirkannya hanya membuat Geralt merasa lebih cemas. Omong-omong, aku kebetulan tahu di mana menemukan Primocorose, Tuan. Saya tahu itu adalah bahan utama bagi Anda untuk memasuki alam sage. Jadi izinkan saya untuk memimpin Anda ke sana. Juga, ada kolam berumur 10.000 tahun di lembah ini. Meskipun airnya sangat dingin, ini juga merupakan tempat suci untuk melatih diri. Karena kita tetap berangkat, mengapa tidak mencoba berlatih di sana? Roh primordial Hercules di dalam tubuh Anda adalah keberuntungan besar antara langit dan bumi. Jika Anda berhasil mengaktifkannya sepenuhnya, melanggar alam sage pasti akan segera datang. Menambahkan Jade Infused Blade, sangat baik, aku harus merepotkanmu kalau begitu. Jade Infused Blade, jawab Geralt, yang sejujurnya senang mendengarnya. Dengan itu,
Dia bertepuk tangan untuk menunjukkan rasa terima kasihnya. Sekitar sebulan kemudian di mulut lembah dunia bawah ketika salah satu bawahan keluarga Makowski terdengar berkata, dia hanya seorang pelayan, Tuan. Kami sudah mengepung pintu masuk lembah dunia bawah. Jadi begitu dia akhirnya keluar, kami pasti akan meretasnya menjadi berkeping-keping. Dengan mengatakan itu, Anda tidak harus tinggal di sini bersama kami untuk menunggunya. Kami pasti akan membawa mayatnya kembali padamu. Seperti yang dikatakan bawahan itu, Yusef telah menunggu dengan anak buahnya di mulut lembah bawah tanah selama ini. Meski 1 bulan penuh telah berlalu, dendam Yusef belum juga mereda sedikit pun. Bagaimanapun, Geralt telah menipunya bukan hanya sekali, tetapi 2 kali. Dia hampir dibunuh oleh Vezrumos saat itu juga. Semua ini terlalu memalukan baginya. Dengan itu, dia bersumpah bahwa dia akan membunuh Geralt dengan tangannya sendiri jika itu adalah hal terakhir yang dia lakukan. Dengar, aku tidak mencoba untuk menjatuhkanmu atau apa, tapi tidak mungkin kalian semua bisa mengalahkannya. Asal tahu saja, pemuda itu memiliki sesuatu yang sangat penting dalam tubuhnya. Lagi pula, meskipun masih sangat muda, dia sudah menjalani pelatihan yang sangat besar. Dengan mengingat hal itu, saya tidak bisa membiarkan hal lain salah. Aku pasti akan membunuhnya secara pribadi. Geram Yusuf yang marah sebagai tanggapan. Begitu, tetap saja. Pemuda itu, daya tahannya benar-benar berbeda. Lagi pula, dia belum keluar dari lembah selama sebulan penuh. Gumam bawahan yang cemas. Dari apa yang bisa saya asumsikan, dia pasti sudah menemukan Primocorose. Saya kira dia saat ini hanya menunggu waktunya saat dia pulih. Meski begitu, dia pasti akan keluar cepat atau lambat. Bagaimanapun, sebagian besar lembah bawah tanah dikelilingi oleh racun beracun. Dengan mengatakan itu, pintu masuk yang saat ini kita blokir juga merupakan satu-satunya jalan keluar yang aman untuknya. Selama kita terus menunggu di sini, dia pasti akan keluar. Cibir Yusuf. Begitu kalimatnya berakhir, Yusef merasakan kelopak matanya sedikit berkedut. Sesosok tiba-tiba terlihat berjalan keluar dari lembah. Sambil menyipitkan matanya, Yusef akhirnya tertawa terbahak-bahak ketika dia akhirnya menyadari siapa orang itu. Dan di sini saya pikir Anda mati di sana atau sesuatu. Jadi, kamu masih hidup, ejek Yusef sambil menatap Geralt yang perlahan mendekat. Oh, apakah Anda sangat menginginkan saya mati? Jawab Geralt dengan senyum tipis. Kamu Beasteristar. Tidak kusangka kamu akan keluar begitu saja dari sana dengan santai, geram Yusef sebelum menunjukkan senyum yang menggelitik. Namun, sedetik kemudian, Yusef mendapati dirinya perlahan mengangkat alis. Jadi, sepertinya aku tidak salah mengartikan asumsi awalku. Anda benar-benar telah membuat lompatan besar dalam peningkatan hanya dalam 1 bulan. Gumam Yusuf dengan sedikit tidak percaya. Sambil menggelengkan kepalanya, Yusef kemudian menyatakan, tampaknya jika aku tidak membunuhmu hari ini, kamu pasti akan menjadi jauh lebih kuat dariku saat kita bertemu lagi nanti. Setelah itu, suara ledakan bisa terdengar. Semua orang hanya bisa melihat dengan mata terbelalak ketika semua daun di sekitarnya mulai berkumpul di depan Yusuf, khususnya di depan dadanya. Daun kemudian mulai menggelembung, dan begitu bola daun cukup besar, Yusef melompat ke depan, menggunakan dadanya untuk meluncurkan bola daun ke depan. Pada saat itu, suara ledakan lain terdengar saat bola daun terbang begitu cepat ke arah Geralt sehingga sulit untuk melihatnya dengan benar. Sebagai tanggapan, Geralt memposisikan jarinya ke dalam formasi pedang sebelum menyatakan dalam pikirannya, majulah, pedang penempaan badai. Segera setelah itu, Geralt menjentikkan jarinya ke arah bola, menembakkan bilah cahaya sebagai pembalasan. Ledakan demi ledakan terjadi saat kedua serangan itu terbang ke arah satu sama lain. Sampai akhirnya, bola daun besar terbelah menjadi 2, menciptakan ledakan yang paling keras. Semua orang yang hadir hanya bisa mundur beberapa langkah karena keterkejutan mereka, benar-benar tercengang oleh besarnya kekuatan yang baru saja mereka saksikan. Apa? Gumam Yusef yang sekarang kebingungan. Bocah itu, bagaimana dia bisa menangani serangan terkuatnya dengan begitu tenang? Kamu sudah memasuki peringkat ke-9 dari Rune Realm. Bagaimana mungkin? Kapan kamu bahkan membuat terobosan itu? Tanya Yusuf tidak percaya. Baru kemarin. Jujur saja, sudah cukup lama sejak pelatihan saya berhenti di peringkat ke-8. Anda tahu. Untuk berpikir aku akhirnya berhasil melewatinya. Jawab Geralt dengan senyum tipis. Kamu tidak akan bisa melakukannya tanpa bantuan dari luar. Balas Yusef. Masih tidak percaya dengan semua ini. Sesuai dengan kata-kata Yusef, Geralt hanya mampu menembus peringkat ke-9 dari Rune Realm dengan bantuan kolam dingin itu.
Dengan rangsangan dari kolam selain banyak roh suci di sini, Geralt sebenarnya bisa naik ke peringkat berikutnya dengan lebih lancar. Jika dia harus benar-benar jujur, bahkan Geralt tidak mengantisipasi hasil yang begitu cepat. Bagaimanapun, Geralt benar-benar tidak terlalu tertarik untuk berurusan dengan Yusef saat ini karena ada begitu banyak orang dari keluarga Makovsky yang hadir. Dengan pemikiran itu, Geralt kemudian berkata, "Maaf, Yusef, tapi aku masih memiliki beberapa urusan yang harus diselesaikan." Dengan mengatakan itu, saya khawatir kita tidak akan dapat menentukan pemenang hari ini. Yakinlah, aku pasti akan datang mencarimu setelah aku selesai dengan semuanya. Aku akan pergi sekarang. Setelah itu, tubuh Geralt tampak berkedip sejenak sebelum menghilang sepenuhnya. Setelah dia, teriak beberapa murid keluarga Makovsky. Namun, sebelum mereka bahkan bisa bergerak, Yusef mengangkat tangannya sebelum berteriak, "Berhenti. Jangan mengejarnya lebih jauh." "Apa? Tapi kenapa? Tuan, bukankah kamu bilang kita tidak bisa membiarkan dia tetap hidup?" Tanya beberapa anak buahnya. Jika dia sendirian, aku pasti akan berurusan dengannya. Namun, sepertinya ada orang luar biasa yang membantu Bestart itu. Tak satu pun dari Anda mungkin telah memperhatikannya, tetapi bisa merasakan kehadirannya. Dengan mengatakan itu, kita harus berurusan dengan dua pria yang sangat kuat yang keduanya memasuki peringkat ke-9 dari Rune Realm jika kita terus mengejarnya. Itu adalah sesuatu yang bahkan harus aku akui tidak akan bisa kita tangani. Gerutu Yusef dengan nada kesal sambil mengepalkan tangannya erat-erat. Sementara itu, bunyi cambuk bisa terdengar di dalam rumah keluarga Quartermain yang terletak di kota Barrio Jaelatra. "Cepat sudah, jika Anda tidak menyelesaikan apa yang diperintahkan kepada Anda tepat waktu, saya tidak akan berbelas kasih." Teriak seorang pria parubaya berkumis. Tampak seperti pembantu rumah tangga. Pria itu telah mencambuk wanita di depannya karena dia terlalu lambat hanya untuk mencuci beberapa sayuran. Bagaimanapun, meskipun wanita itu sangat marah, dia tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Tentu saja, dia tidak lain adalah kakak perempuan Geralt, Jessica. Setelah ditangkap oleh Quartermains di Jaelatra, Jessica sangat menderita setiap hari. Meski terus-menerus disakiti, namun, keinginannya tetap kuat. Dia percaya bahwa Geralt pasti akan datang suatu hari nanti untuk menyelamatkannya dari tempat ini. Dengan mengingat hal itu, dia tahu bahwa dia perlu bertahan cukup lama agar dia bisa melakukannya. Tanpa sepengetahuannya, hari itu akan datang lebih cepat dari yang diperkirakan. Lagi pula, Geralt sudah berada di Jaelatra, dan dia bahkan menunda pertarungannya dengan Yosef karena dia memprioritaskan menyelamatkan adiknya. Either way, sekarang dia telah memasuki peringkat ke-9 dari alam rune. Geralt sudah cukup banyak dalam perjalanan memasuki alam sage. Karena itu, dia tahu dia tidak perlu takut berurusan dengan Quartermains lagi. Dia sekarang akhirnya bisa menyelamatkan saudara perempuannya. Tidak lama kemudian Geralt tiba di kota Barrio. Sekarang sendirian dan mengenakan jubah panjang, Geralt perlahan berjalan melintasi jalan-jalan kota. Di sepanjang jalan, Geralt melihat orang-orang berpakaian mewah di mana-mana. Ternyata, mereka yang tinggal di sini tampaknya cukup kaya. Tepat ketika Geralt melewati dua ahli waris muda yang kaya, dia mendengar mereka mengatakan sesuatu yang langsung menarik perhatiannya. "Katakan, apakah kamu sudah mendengar? Tuan muda dari keluarga Quartermain mengadakan pesta ulang tahunnya di Featherlight Pavilion." "Oh, lalu apa yang kita tunggu? Ayo cepat dan lihat sendiri." Jadi, tuan muda dari keluarga Quartermain mengadakan pesta. Bukan, ini sangat bagus. Sementara Geralt awalnya berencana untuk langsung menuju rumah Quartermain. Sekarang setelah dia menemukan skenario yang begitu sempurna, Geralt pasti akan membiarkan tuan muda dari keluarga Quartermain untuk memimpin jalan baginya. Karena dia sekarang mengikuti rencana ini, mungkin Geralt akan memiliki kesempatan untuk memberikan hadiah kecil kepada Quartermain setelah bertemu dengan mereka. Mengikuti di belakang dua ahli waris yang kaya, Geralt kemudian terus memikirkan langkah selanjutnya saat dia mengikuti keduanya ke Pavilion Featherlight. Setelah tiba, tidak masalah bagi Geralt untuk melompat melewati tembok tinggi pavilion dan masuk melalui pintu belakang. Dengan hati-hati melewati aula-aula besar tanpa membuat suara, Geralt berhasil menyelinap tanpa diketahui sampai ke aula perjamuan yang penuh sesak. Dari apa yang bisa dilihat Geralt, kerumunan sebagian besar terdiri dari pewaris kaya di kota Barrio sementara yang lain hanyalah orang-orang bergengsi dan berkuasa lainnya. Saat dia menganalisis kerumunan, dia mendengar seseorang tiba-tiba berteriak, "Ini dia tuan muda Yesiren." Setelah itu, tuan muda yang berpakaian mewah dari keluarga Quartermain, Yesiren Quartermain,
berjalan keluar dari balik tirai sambil menatap kerumunan melalui kacamata hitamnya. Berdiri di sampingnya adalah dua pria yang tampak kokoh dan berkulit gelap dengan ekspresi dingin di wajah mereka. Melihat mereka, Geralt sudah tahu bahwa mereka adalah pengawal pribadi Ye Shiren. Bagaimanapun, duo ini setidaknya harus memasuki peringkat keempat dari alam rune dengan seberapa kuat mereka. Sejujurnya, Geralt sudah menyadari bahwa semuanya berbeda di sini di Jaelatra. Lagi pula, orang-orang yang sangat kuat tampaknya menjadi norma di sini, dan bahkan tidak jarang melihat mereka yang berhasil memasuki Rune Realm. Inilah mengapa Jaelatra adalah tempat yang misterius dan kuat. Bagaimanapun, Tuan Muda Quartermain sendiri hanyalah seorang master peringkat ke-9. Dengan kata lain, dia belum memasuki Rune Realm. Bukan itu yang penting bagi Geralt. Baginya, orang-orang ini akan menjadi apa-apa selain mayat cepat atau lambat. Apapun masalahnya, penampilan Ye Shiren membuat seluruh ruang perjamuan terdiam. Tak seorang pun di sana berani menyinggung Quartermains. Jadi mereka hanya diam menatap tuan muda yang mengesankan itu. Melihat kerumunan di depannya, Ye Shiren kemudian berteriak, "Tuan-tuan dan nyonya-nyonya. Selamat datang di pesta ulang tahunku. Ini suguhan saya hari ini. Jadi pastikan untuk menikmati diri Anda sepenuhnya." Setelah mendengar itu, semua orang langsung bersorak. Geralt, di sisi lain, diam-diam tetap rendah hati di sudut gelap aula perjamuan. Baginya, hari ini bukanlah hari untuk merayakan ulang tahun Ye Shiren. Sebaliknya, Geralt melihat hari ini sebagai hari upacara peringatan Ye Shiren. Menyaksikan semua orang terus tenggelam dalam kenikmatan-kenikmatan indria dan minum, Ye Shiren bahkan tidak menyadari bahwa bahaya besar akan menimpanya. Ada pepatah yang sebelumnya pernah didengar Geralt yang cocok dengan apa yang akan dia lakukan pada Ti. Intinya, akhir pesta selalu merupakan waktu terbaik bagi seseorang untuk menyelesaikan urusannya. Saat dia memikirkan itu, Geralt memastikan bahwa tudungnya telah diturunkan sebelum melompat ke udara. Sedetik kemudian ketika semua orang yang hadir menyaksikan orang yang tampak kuat jatuh dari langit-langit aula perjamuan. Sebelum mendarat di salah satu meja makan, terkejut oleh semua kebisingan dan fakta bahwa meja makan telah terbelah menjadi dua, para tamu di sekitarnya yang duduk di sana dengan cepat lari ketakutan. Karena gangguan yang tiba-tiba, suasana yang awalnya menyenangkan dengan cepat menghilang dan langsung diganti dengan perasaan tegang dan takut. Di satu sisi, semua orang bisa merasakan bahwa pertempuran sudah dekat. "Kamu siapa, dan beraninya kau merusak pesta ulang tahunku? Apakah Anda dengan sengaja mencoba mengadili kematian?" Teriak Ye Shiren baru yang marah sambil memelototi Geralt dengan niat membunuh. Setelah mendengar itu, Geralt langsung tertawa dengan sikap yang agak menghina sebelum perlahan mengangkat tudungnya dan mengungkapkan bagaimana penampilannya. "Betapa flamboyanmu, Tuan Muda Quartermain. Saya dapat melihat betapa Anda menikmati menjadi begitu di atas." Ejek Geralt. "Sekali lagi, siapa kamu?" geram Ye Shiren sambil terus memelototi Geralt. "Namaku Geralt Crawford," kata Geralt tanpa ragu sedikit pun dalam nada suaranya. Mendengar itu, Ye Shiren langsung kaget dan kaget. Namun, ekspresinya dengan cepat berubah menjadi penghinaan. Memikirkan bahwa orang di hadapannya sekarang adalah Geralt, pria liar yang menculik adik perempuannya, Mila. Dan di sini saya berpikir siapa itu? Kau pria liar yang menculik adik perempuanku, bukan? Untuk berpikir bahwa Anda benar-benar berani datang ke Jaelatra sendirian, Anda harus benar-benar memiliki keinginan kematian. Ejek Ye Shiren, tertawa sebagai tanggapan. Geralt hanya membalas, "Terima kasih telah menunjukkan yang jelas, Tuan Muda Quartermain. Terlepas dari itu, fakta bahwa saya di sini sendirian seharusnya memberikan gambaran yang cukup jelas bahwa saya dapat dengan mudah berurusan dengan Anda bahkan tanpa memerlukan bantuan dari orang lain. Sekarang, dengarkan baik-baik, saya memberi Anda kesempatan untuk memerintahkan anak buah Anda untuk melepaskan kakak perempuan saya dan membawanya kepada saya. Jika Anda melakukannya, saya masih akan membuat Anda cacat, tetapi hidup Anda akan terhindar. Namun, jika Anda memutuskan untuk tidak mematuhinya, saya akan mengajari Anda dan seluruh keluarga Anda pelajaran yang sangat berdarah." Terlepas dari kenyataan bahwa Geralt telah menertawakan kata-kata Ye Shiren bukannya memilih untuk marah, semua orang bisa merasakan betapa membunuh setiap kata-katanya. Dari betapa dinginnya ekspresi Geralt, mereka tahu bahwa lamarannya juga bukan ancaman kosong. Quartermains tidak hanya merusak mata dan lidah saudaranya, tetapi mereka juga mematahkan kaki orang tuanya. Seolah itu belum cukup, mereka bahkan menangkap kakak perempuannya. Semua ini melahirkan jenis kebencian yang tidak bisa dengan mudah dihilangkan. Di mata Geralt, Quartermains harus dimusnahkan bagaimanapun caranya.
Dorongan untuk membalas dendam itulah yang membawanya ke Jaelatra sejak awal. Kamu bastard arogan. Jadi, Anda sama sekali tidak takut dengan Quarter Mines, bukan? Asal tahu saja, membunuhmu akan semudah membunuh ayam. Raung Yesiren yang marah, sambil mengerutkan kening sedikit jijik. Geralt kemudian mencibir ayam katamu. Baiklah kalau begitu, mari kita lihat siapa yang berakhir di talenan. Begitu hukumannya berakhir, Geralt langsung melepaskan niat membunuhnya yang sangat besar dan semua ki penting yang telah dia tahan selama ini. Dan begitu saja, kemarahan Yesiren berubah menjadi ketakutan yang mendalam. Melihat Geralt sekarang begitu menekan sehingga Yesiren bahkan sulit bernapas. Namun, yang terburuk belum datang. Karena intensitas ki esensial Geralt, banyak orang di sekitarnya langsung mengalami gangguan pada sistem peredaran darah mereka. Akibatnya, mereka yang terlalu dekat dengannya langsung mati di tempat. Ini, tentu saja, alami. Lagi pula, tidak ada orang biasa yang bisa menolak ki esensial yang dimiliki oleh Raja Cakra tingkat ke-9. Menelan rasa tidak nyamannya, Yesiren kemudian berbalik untuk melihat kedua pengawalnya sebelum memerintahkan. Apa yang kalian berdua masih berdiri di sana dengan linglung? Pergi tangkap dia. Mendengar itu, kedua penjaga itu langsung berlari menuju Geralt dengan kecepatan luar biasa. Melihat itu, Geralt hanya mendorong telapak tangannya ke depan, langsung mengirim kedua penjaga itu terbang mundur dari ledakan ki esensial yang kuat. Saat kedua jasad itu mendarat, Yesiren baru sadar bahwa keduanya sudah meninggal di sana saat itu juga. Satu pukulan, hanya itu yang dibutuhkan Geralt untuk membunuh kedua pengawal terkuatnya. Sekarang sepenuhnya sadar bahwa dia benar-benar tidak berdaya melawan Geralt. Yesiren yang ketakutan mendapati dirinya bergetar ketika dia perlahan mundur beberapa langkah sambil mengancam. Mundur, jika kamu berani menyentuhku, keluargaku bahkan tidak akan berpikir untuk menyelamatkanmu. Meskipun Yesiren tahu bahwa kematiannya sudah dekat, dia masih mencoba menggunakan Quarter Mines untuk mengancam Geralt. Bagaimanapun, Geralt datang sendiri untuk mengurus keluarganya. Dengan dia yang begitu ceroboh, Geralt pasti menjadi orang yang tidak peka yang mungkin akan jatuh karena ancamannya, kan? Harapan Yesiren untuk skenario seperti itu membuktikan bahwa dia benar-benar sebodoh pos. Yang membuat Yesiren ngeri. Geralt kemudian mulai berjalan ke arahnya. Terlihat sangat mirip dengan dewa kematian yang menjulang. Namun, ketika Geralt hendak mencapai Yesiren, dia langsung merasakan aura pembunuh yang sangat besar dari belakangnya ketika suara marah meraung. Tuan muda. Berbalik, Geralt disambut oleh pemandangan seorang pria parubaya mengenakan pakaian seni bela diri hitam meluncurkan serangan langsung ke arahnya. Namun, Geralt nyaris tidak tersentak. Sebaliknya, dia hanya memiringkan tubuhnya sedikit, berhasil menghindari serangan pria itu dengan mudah. Oh, apakah itu pukulan petir? Tanya Geralt agak santai setelah mengamati serangan pria parubaya itu. Thunder Celapang adalah serangan yang terus berubah yang juga merupakan taktik paling kuat di Gereja Bintang Suci. Dengan mengatakan itu, Geralt sejujurnya tidak mengantisipasi bahwa orang yang sekarang di hadapannya benar-benar bisa melakukan serangan sekuat itu. Jadi bahkan AB Asteris Start seperti Anda mengenali pukulan Thunder Celap, bagaimanapun, beraninya kamu tidak menghormati Tuan Muda Quarter Mines seperti itu. Karena tindakanmu, jangan salahkan aku karena mengalahkanmu. Dengus pria parubaya itu sambil menyipitkan matanya yang dingin dan membunuh. Merasa pahlawannya telah tiba, Yesiren kemudian memerintahkan, Sigan, bunuh dia. Dia Geralt, pria parubaya itu bernama Miguel Cigan, dan dia adalah penjaga keluarga Quarter Mines. Dengan kekuatan Raja Cakra tingkat ke-6, dia berasal dari Gereja Bintang Suci, yang menjelaskan mengapa dia bisa melakukan pukulan petir sejak awal. Terlepas dari itu, dia dianggap sebagai salah satu yang terbaik dalam keluarga Quarter Mines. Either way, setelah mendengar kata-kata Yesiren, Miguel langsung terkejut saat dia berteriak, "Apa? Jadi, kamu Geralt, betapa beraninya Anda datang ke Jaelatra sendirian? Anda pasti sangat gatal untuk bergabung dengan leluhur Anda." Miguel benar-benar tidak menyangka musuh Quarter Mines muncul begitu saja di hadapan mereka seperti ini. Mendengus sebagai tanggapan ketika dia melihat pria parubaya itu yang memelototinya dengan dingin, Geralt kemudian menjawab, "Apa yang harus aku takuti? Asal tahu saja, salah satu tujuanku datang ke sini adalah untuk memusnahkan Quarter Mines." Dengan betapa tegas suara Geralt, terbukti bahwa dia sama sekali tidak takut pada Miguel. Bagaimanapun, Miguel hanyalah Raja Cakra tingkat ke-6. Dia bukan apa-apa bagi Geralt. Hancurkan keluarga Quarter Mines katamu. Anda harus melewati saya dulu. Raung Miguel saat dia mengepalkan tinjunya begitu erat sehingga pembuluh darah di lengannya langsung menonjol. Setelah itu,
Miguel melesat ke depan dengan sangat cepat hingga hampir seperti bayangannya tertinggal. Mengangkat tangannya, Miguel kemudian merentangkan jari-jarinya mengingatkan pada gerakan mencakar sambil berteriak, "Naga bangkit!" Menatap pria parubaya yang datang yang serangannya membuatnya tampak seperti naga yang keluar dari laut, Geralt hanya berteriak balik dengan nada dingin, "Naga pendorong!" Setelah itu, tangan Geralt berubah setajam cakar juga. Bahkan sebelum Miguel bisa mendaratkan serangannya, Geralt dengan mudah mencengkram leher pria parubaya itu sebelum mengangkat dan melemparkannya ke samping. Lehernya sekarang berlumuran darah. Miguel yang terluka parah perlahan-lahan berlutut dengan susah payah sebelum bergumam, "Kau, untuk berpikir bahwa kau tahu bagaimana menggunakan Thunder Celap." Dengan darah Miguel yang benar-benar keluar dari mulutnya sekarang, pria yang sekarat itu bahkan tidak bisa menyelesaikan kalimatnya. Namun, dia tahu pasti bahwa Geralt telah menggunakan serangan itu bersama dengan naga pendorong. Dengan mengatakan itu, Miguel benar-benar tidak menyangka Geralt benar-benar menggunakan keterampilan yang dengan bangga dia kuasai untuk mengakhiri hidupnya. Mengetahui bahwa dia tidak akan pernah bisa menebus dirinya dari penghinaan ini, Miguel akhirnya menyerah, menjatuhkan diri ke dalam genangan darahnya sendiri, mati. Setelah menyaksikan semua itu, Yesiren sekarang sangat ketakutan sehingga dia hampir terlihat seperti kesurupan. Perlahan berjongkok untuk menjaga keseimbangan tubuhnya yang gemetar liar, Yesiren mendapati dirinya berpikir. Bahkan Miguel, Raja Cakra tingkat 6 dan penjaga keluarga Quartermain pun tidak mampu menghadapi Geralt. Dengan pemikiran itu, siapa lagi yang akan datang menyelamatkanku? Sekarang setelah Miguel ditangani, Geralt berbalik untuk menatap Yesiren sebelum mengejek. "Nah, siapa lagi yang akan menyelamatkanmu, Tuan Muda Quartermain?" Tolong, Tuan Crawford, tolong maafkan saya. Saya mengakui bahwa saya salah dan bahwa saya seharusnya tidak menyinggung Anda. Dengan mengatakan itu, tolong jadilah pria yang lebih besar dan lepaskan aku. Aku pasti akan kembali ke rumah sekarang untuk mengembalikan kakak perempuanmu padamu." Pinta Yesiren, tahu bahwa tidak ada jalan keluar lain baginya. Meskipun Yesiren kemudian merangkak ke kaki Geralt sambil memohon dengan menyedihkan, dia sebenarnya sudah memikirkan rencana pelariannya. Pada akhirnya, Yesiren percaya bahwa selama dia bisa bersatu kembali dengan keluarganya, dia pasti bisa membuat beberapa orang berurusan dengan Geralt. Tentu saja, Geralt bisa membaca pikiran Yesiren seperti buku terbuka. "Kau bercanda. Kau tahu itu. Tidakkah kamu menyadari bahwa kamu sudah dalam genggamanku?" Geralt berpikir dalam hati. Tidak mungkin Geralt akan membiarkan Yesiren pergi. Lagi pula, dia akan menggunakannya untuk memaksa Quartermains mengembalikan Jessica padanya. Dengan mengingat hal itu, Geralt hanya menamparkan wajah Yesiren dengan kencang, bahkan tidak peduli dengan apapun yang baru saja dikatakan tuan muda itu. Sesaat terlempar ke samping, Yesiren perlahan meraba-raba lututnya lagi. Mulutnya sekarang berdarah dan beberapa giginya hilang. Daripada seorang tuan muda, Yesiren sekarang tidak lebih dari target cemoohan. Bagaimanapun juga, semua peserta pesta ulang tahun yang tersisa yang masih hidup telah melarikan diri dari paviliun cahaya bulu pada titik ini, dan banyak dari tim manajemen paviliun terlalu takut untuk bergerak. Namun, ada beberapa orang yang masuk akal yang langsung bergegas ke Quartermains untuk melaporkan kejadian itu kepada mereka. Bagaimanapun, Tuan Muda Quartermain dipukuli adalah masalah besar yang pasti akan menyebabkan kegemparan besar di seluruh kota Barrio. Secara alami, Geralt telah sepenuhnya mengantisipasi itu. Dengan itu, dia hanya menginjak wajah Yesiren, memberikan sedikit tekanan sambil memperingatkan. "Nah, aku akan menunggu keluargamu datang. Anda sebaiknya berharap bahwa saudara perempuan saya bersama mereka begitu mereka tiba. Kalau tidak, keluargamu akan disambut dengan melihat mayatmu yang masih segar." Mendengar itu, Yesiren langsung berdoa agar keluarganya mau membawa Jessica. Jika tidak, dia tahu pasti bahwa Geralt akan membunuhnya tanpa berpikir dua kali. Sekitar 10 menit kemudian ketika keributan terdengar di luar paviliun Featherlight, cukup jelas bagi Geralt yang membuat semua keributan itu. Beberapa detik kemudian, tuan dari keluarga Quartermain sendiri Henrik Quartermain datang bergegas melewati pintu paviliun, dengan banyak Quartermain lainnya mengikuti di belakangnya. Karena Henrik sudah memasuki alam sage, dia adalah orang yang sangat kuat. Fakta bahwa putranya telah dipukuli dengan sangat buruk hanya meningkatkan kemarahan dan auranya yang mengintimidasi. Sementara dia awalnya terkejut mengetahui bahwa Geralt datang ke Jaelatra untuk mencari masalah dengan keluarganya. Setelah mendengar apa yang telah dilakukan pemuda itu kepada putranya, kejutan itu dengan cepat berubah menjadi keinginan untuk memotong Geralt menjadi berkeping-keping. Bagaimanapun, ketika Henrik akhirnya melihat putranya,
Dia langsung meraung. Yesiren. Ayah, tolong selamatkan saya, teriak Yesiren yang masih diinjak. Melihat bagaimana putranya diperlakukan, darah Henrik langsung mendidih saat pembuluh darahnya menjadi sangat terlihat dan ki esensialnya mulai berkobar liar. Jika bukan karena kepala putranya diinjak, Henrik benar-benar ingin menyerang dan membunuh Geralt di tempat. Mengetahui lebih baik daripada melakukan itu, Henrik kemudian menunjuk Geralt sebelum mengancam. Sebaiknya kau lepaskan anakku. Kalau tidak aku akan mengirismu menjadi jutaan keping. Geralt. Oh, apakah Anda benar-benar dalam posisi untuk mengancam saya? Ejek Geralt dengan nada dingin saat dia berbalik untuk melihat Henrik. Terima kasih sudah mendengarkan novel lelaki yang tak terlihat kaya. Sampai jumpa di novel selanjutnya.